Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam konten Rizal Makassar. Pada hari ini saya akan membedah masalah sejarah perkembangan hukum. Untuk mendefinisikan sejarah kiranya agak sulit karena banyak pendekatan etimologi yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut menghasilkan pengertian yang hampir sama dilihat dari etimologi asal kata. Sejarah dalam bahasa Latin adalah historis. Dalam bahasa Jerman disebut Geschichte yang berasal dari kata Geschehen, berarti sesuatu yang terjadi. Istilah histori menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia di kawasan orang-orang berbahasa Melayu termasuk Indonesia. Secara sederhana, kata sejarah diartikan sebagai suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebuah sebutan legenda, kisah, hikayat, babat, dan sebagainya, yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti-bukti sebagai hasil suatu penelitian. Umumnya cerita itu dijadikan dongeng yang turun-temurun. Di samping itu, sejarah dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian masa lalu. Ada yang mengartikan sejarah merupakan penulisan sistematik dari gejala tertentu yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu dengan penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya gejala itu. Sebagai ilmu sosial, sejarah meneliti pengalaman manusia dengan usaha mengungkapkan kebenarannya tentang manusia dan masyarakat. Memang banyak arti yang diberikan untuk mendefinisikan sejarah, tetapi kiranya tidak boleh lupa bahwa apa yang diungkapkan dalam penelitian mengandung unsur-unsur pencatatan atau penulisan dari hasil penelitian, kejadian-kejadian penting, faktual masa lalu, kebenaran nyata atau konkret. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan yang dibawakan oleh penemuan di bidang teknologi yang seolah menjungkir balikkan pandangan-pandangan, konsep-konsep serta irama kehidupan yang lampau. Keadaan semacam ini pada mulai abad 18 terlihat dengan banyak timbulnya ide-ide serta gerakan-gerakan hukum baru. Benih-benih bagi timbulnya pendekatan sejarah tersimpan pada abad-abad sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan dasar-dasar yang dipakai untuk menyusun teori-teori pada abad-abad tersebut.
para pemikir nampaknya semakin menyadari bahwa teori-teori dari John Locke dengan trias politika dan kontrak sosial dari Rousseau tidak didasarkan pada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi-asumsi yang ajaib. Freudigious. Pendekatan sejarah ini boleh disebut sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan. Atas dasar fakta dan bahan sejarah yang manakah teori kontrak sosial dan lain-lain, teori itu disusun oleh Sacipto Raharjo, ahli sejarah Jerman. Rohlis mengemukakan bahwa untuk menyajikan dengan ringkas, lengkap, dan dalam garis ciri-ciri khas sejarah sebagai ilmu pengetahuan tidak akan dijumpai. Ia mencoba menanggulangi hal itu dengan selengkap mungkin, menguraikan selengkap mungkin berbagai ciri khas sejarah secara pluridimensional, interdependensi data sejarah satu dengan yang lain, aspek genetis, keterikatan waktu, dan lain-lain. Adapun makna konkret penulisan sejarah sebagai ilmu pengetahuan, baginya dapat kita temukan padanya. Sama halnya dengan contoh kami pada saat membicarakan kaum Marxis, yakni lebih ke arah penentuan metode-metode maupun bentuk-bentuk penelitian sejarah. Nampaknya yang penting di sini ia bertolak dari anggapan bahwa sejarah membedakan diri dari ilmu-ilmu pengetahuan alam, ialah ketidakmungkinan prinsipil dilakukannya suatu verifikasi yang lengkap, memperhatikan dan memperhitungkan adanya keterbatasan ini. Maka menurut Rohlis, karya ahli sejarah diarahkan pada skema itu menemukan dan menyaring sumber-sumber, menyusun dalam kelompok-kelompok sumber-sumber menurut tolak ukur tertentu, termasuk hipotesis. Kemudian ketiga, menguraikan sumber-sumber, yakni menelusuri dan menguji hal dapat dipercaya berikut kekuatan pembuktian sumber-sumber ini. Kemudian keempat, menafsirkan sumber-sumber tersebut dengan maksud melakukan rekonstruksi jalan perkembangan fakta-fakta, termasuk kemungkinan terlebih dahulu menyusun hipotesis kerja. Kemudian kelima, mendalami serta memahami dan melakukan verifikasi terhadap keterkaitan satu dengan yang lain atas keistimewaan-keistimewaan, karakteristik yang dikemukakan. Kemudian yang keenam, penilaian fakta-fakta dan keterkaitan yang ditetapkan. Lebih lanjut kita membahas masalah pengertian sejarah hukum. Sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah, bukan cabang dari ilmu hukum, yang mempelajari, studi, menganalisa, analisin, memverifikasi, verifying, menginterpretasi, interpreting, menyusun dalil, setting the klausul, dan kecenderungan, tendension. Menarik kesimpulan tertentu atau hipotesis tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku.
baik yang secara kronologis dan sistematis. Berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan apa yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya atas karakteristik keunikan fakta dan norma tersebut, sehingga dapat menemukan gejala, dalil, dan perkembangan hukum di masa yang lalu, dan dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama terkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Syafiq 1779 sampai 1861. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan, dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apalagi dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau. Maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Sujono Dirdosisworo. Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dalam hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk bagian, serta maksud dan tujuan sejarah hukum. Mau tidak mau akhirnya adalah menentukan juga dalil atau hukum-hukum perkembangan masyarakat. Jadi dengan demikian, permasalahan yang dihadapi sejarah hukum tidak kurang impossible daripada setiap penyelidik dalam bidang apapun. Namun dengan mengutarakan bahwa sejarah hukum harus berikhtiar untuk melakukan penulisan sejarah secara integral, nampaknya Van den Brink terlampau jauh jangkauannya. Justru pada tahap terakhir, ia melangkahi tujuan spesifik sejarah hukum ini. Sudah barang tentu bahwa sejarah hukum harus memberikan sumbangsih kepada penulisan secara terpadu, bahwa sumbangsih tersebut teramat sangat penting. Ingat perang yang begitu besar yang dimainkan oleh hukum dalam pergaulan perkembangan hukum manusia. Sekarang kita bertanya, apakah perlu kita belajar sejarah hukum? Mari kita jawab, mari kita bedah sama-sama bahwa hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, atau hukum Amerika, hukum Belgia, dan hukum Indonesia misalnya, tapi juga dalam lintasan kala dan waktu, seperti sumber-sumber hukum formil yang dibentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum maupun isi norma-norma hukum itu sendiri, yaitu sumber-sumber hukum material. Tatanan hukum modern mengenal sumber hukum seperti perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin,
konvensi. Norma-norma hukum dewasa ini seringkali dan sering sekali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Misalnya Henry de Fox dalam buku Traité élémentaire de droit civil 1930 sampai 1950, bahwa semakin dia memperdalam studi hukum perdata, semakin yakin bahwa sejarah hukum lebih dahulu daripada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul ke permukaan seperti keberadaannya saat ini. Holmes, jalanan yang ditempuh hukum bukanlah jalur dan terus logika, melainkan rel pengalaman. Hal tersebut tidak hanya terjadi dalam lembaga hukum perdata atau hukum waris misalnya, tapi juga dalam lembaga hukum pidana. Misalnya aturan tiada dapat dipidana tanpa undang-undang atau asas legalitas hanya dapat diklarifikasi karena perjuangan para filsuf era pencerahan ke arah era kepastian hukum dan melalui visi mereka yang memandang manusia selaku warga masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab, merupakan suatu pegangan bagi para yuris pemula untuk mengenal budaya dan peranata hukum. Yang benar bahwa hukum yang berlaku saat ini N6 dapat dipelajari dari asal-usul historis dan pembentukannya. Namun bagi mereka yang melakukan pendekatan seperti ini merupakan penerapan teknik murni untuk mengatur pendekatan pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan itu. Seorang ahli hukum yang berlatar belakang akademik perlu memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum agar dapat menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu dengan perantaraan sejarah hukum dan di dalam dimensi ruang melalui perbandingan hukum. Dalam pidato sambutan dan pengarahan pada Simposium Sejarah Hukum Jakarta tanggal 1 sampai 3 April 1975, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain, perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum, kita mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa lalu, di mana akan dapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Kita lanjut ke masalah objek dan tujuan serta kegunaan sejarah hukum. Di dalam mempelajari objek dan tujuan sejarah hukum dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu menurut tolak ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan, dan lain-lain. Menurut tolak ukur ilmu bumi, misalnya sejarah Amerika, Belgia, Indonesia, dan lain-lain. Atas dasar tematik, misalnya sejarah ekonomi, literatur, kesenian, hukum, dan lain-lain. Dalam hal ini, menurut Ross Fowle, di sepanjang sejarah hukum telah berperan sebagai berikut, yaitu sebagai pelayan yang bermanfaat, sebagai pelayan yang tiran, sebagai majikan. Dan Roscoe di sepanjang sejarah hukum, filsafat hukum telah dengan nyata digunakan, yaitu
untuk keluar dari tradisi yang telah usang. Kemudian untuk menafsirkan hukum yang ada yang tidak berubah terhadap masalah-masalah hukum, ia menginginkan perubahan hukum. Kemudian ketiga, untuk membawa hal-hal yang baru sesuai perkembangan dalam masyarakat ke dalam hukum tanpa mengubah hukum yang telah ada. Kemudian yang keempat, untuk mengorganisasikan dan mensistemasi substansi hukum yang ada. Kemudian yang keempat, untuk mengukuhkan kaidah-kaidah hukum baru yang menggantikan kaidah-kaidah hukum yang telah usang. Kemudian yang keenam, memberikan gambaran yang komplit dan final mengenai kontrol sosial. Kemudian terakhir ke 7, yaitu untuk meletakkan dasar-dasar terhadap praktik moral, hukum dan politik. Melalui penelitian sejarah hukum akan dapat diketahui tentang kemungkinan adanya lembaga-lembaga hukum yang sudah tidak diperlukan lagi atau masih dapat dikembangkan dalam usaha mengadakan pembinaan hukum. BPHN 1975. Memang sejarah hukum pada khususnya maupun sejarah pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu bangsa, sebagaimana dikatakan oleh Sujatmoko. Betapa pentingnya suatu sejarah bagi suatu masyarakat juga pernah ditegaskan oleh Barzan dalam Graf tahun 1977. Sekarang kita berbicara kegunaan sejarah hukum. Menurut Surjono Sukanto, kegunaan sejarah hukum yaitu memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan dan juga mempengaruhinya merupakan hasil perkembangan dari salah satu kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar dari hukum masa yang akan datang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut. Berikutnya, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilaku atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan, dan seterusnya. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian hukum, sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lampau dan masa kini. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, pada situasi semacam, apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malah tidak berfungsi sama sekali. Ini sangat penting, terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya sejarah hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan
yang sedang dan memecahkan masalah-masalahnya. Lanjut kita membahas masalah model sejarah hukum. Model sejarah hukum dalam referensi hukum digambarkan yaitu perkembangan hukum yang terjadi secara evolutif linear menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif, dan efisien. Perkembangan hukum yang terjadi dalam keadaan linear sekali-kali terjadi perkembangan yang zigzag, semacam revolusi dalam perkembangan hukum, dengan melaju secara cepat dan linear, seperti ketika Napoleon membuat kodifikasi di Prancis. Perkembangan hukum yang terjadi secara evolutif tetapi dengan arah melingkar, sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu sesuai dengan semboyan sejarah itu berulang. Aspek-aspek yang mempengaruhi sejarah hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum terdapat hal-hal yang mempengaruhi bagaimana hukum berlaku suatu wilayah atau negara, yaitu pertama, kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang modern maupun yang klasik dengan mengandalkan logika, dengan mengembangkan berpikir seolah-olah semua masalah hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat menuju hukum yang rasional berlaku di mana-mana. Kemudian kedua, kuatnya pengaruh paham agama dalam bidang hukum terjadi sejak dulu atau dogma wahyu. Kemudian yang ketiga atau terakhir, kuatnya pengaruh dalam paham positivisme yang mengarahkan pandangan orang tentang hukum hanya yang terjadi saat ini saja, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang yang diperintahkan penguasa. Oleh karena hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh jumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan. Sebagaimana telah diperlihatkan di atas, nampaknya mustahil untuk menentukan dengan suatu kepastian hubungan sebab akibat antara setiap aspek tersebut dan perkembangan hukum itu sendiri. Satu dan lain karena sejumlah besar faktor kemasyarakatan ini bekerja secara bersamaan, terkadang seayun selangkah, menjurus ke arah yang sama, tetapi sering pula mengarahkan pengaruhnya ke arah yang berlawanan. Jadi dengan demikian sulit sekali, kalau tak mau disebut mustahil untuk menelusuri dan menetapkan sumbangsi yang tepat setiap unsur yang berperan dalam perkembangan hukum ini. Namun betapapun juga tidak tertutup kemungkinan untuk membedakan beberapa faktor yang benar-benar berperan dalam penciptaan dan perkembangan hukum. Faktor-faktor tersebut tampil ke permukaan dengan beraneka ragam sifat dan bentuk. Dengan demikian perlu membatasi untuk mengulas beberapa di antara mereka, nampaknya termasuk yang paling penting, yakni faktor-faktor politik, ekonomis, religi, ideologis, dan kultur budaya. Kita bahas lanjut, yaitu masalah aspek-aspek yang mendukung perkembangan hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum terdapat hal-hal yang mendukung bagaimana hukum dapat berlaku pada suatu wilayah atau negara, yaitu disiplin aliran sejarah hukum atau historical jurisprudency von Savigny
Hukum adalah Bolgesh atau jiwa bangsa. Kemudian disiplin aliran kegunaan hukum atau utilitisme hukum. Negara-negara Anglo-Saxon yang mengukur baik buruknya hukum dilihat dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat. Disiplin aliran sejarah materialistis atau materialisme historisme Karl Marx dan Engels yang mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan, tetapi dari sisi kebendaan semata. Disiplin aliran sosiologis yang menelaah keefektifan hukum dengan kenyataan masyarakat. Kemudian kelima, terkait dengan aspek-aspek yang mendukung perkembangan hukum, yaitu disiplin aliran antropologis dan budaya yang menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia. Lanjut kita bahas yaitu masalah pengembangan kaidah-kaidah hukum. Perkembangan sejarah hukum dalam praktiknya telah melahirkan dan atau membentuk kaidah-kaidah hukum, yaitu Tuhan dan Rasul yang melahirkan kaidah-kaidah hukum agama bagi yang percaya kepada agama. Kemudian orang-orang bijak dalam sejarah yang melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan, tetapi tidak pernah namanya oleh sejarah. Kemudian para pengomando pembuatan berbagai undang-undang atau kodifikasi, seperti Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia yang melahirkan undang-undang Hammurabi, atau Napoleon dari Prancis yang melahirkan berbagai kodifikasi yang disebut Kode Napoleon. Kemudian yang keempat, para pembuat undang-undang dan peraturan yang berlaku sehari-hari umumnya mewakili lembaga tertentu seperti parlemen atau pemerintahan, yang umumnya namanya tidak dicatat oleh sejarah. Para individual yang mengembangkan ide dan konsep yang melahirkan konstitusi atau undang-undang, misalnya ide-ide dari Soekarno-Hatta dan para founding fathers lainnya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keenam, para hakim yang melahirkan hukum jurisprudensi. Sebelumnya tidak kenal dalam sejarah hukum di negara-negara Eropa kontinental, meskipun seringkali dikenal dalam sejarah hukum Anglo-Saxon. Kemudian yang ke-7, para individu ahli hukum atau ahli filsafat hukum yang melahirkan berbagai pemikiran tentang hukum atau filsafat hukum atau doktrin yang seringkali dipakai sebagai acuan hukum. Kemudian terakhir atau ke-8, yaitu para ahli pikir atau masyarakat dengan ide-idenya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seringkali melahirkan konsep-konsep yang kemudian diakomodasikan oleh pembentuk hukum untuk dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan tertulis. Manusia adalah makhluk sosial atau son politikon. Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis, yaitu hasrat untuk memenuhi makan dan minum, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian hasrat untuk bela diri dan hasrat untuk mengadakan keturunan. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya.
dan melindungi kepentingannya. Kaidah sebagai tatanan aturan mengatur tingkah laku manusia, antara lain kaidah sosial, terdiri dari kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama dan kepercayaan, kaidah hukum. Kemudian penggolongan kaidah, hubungan kaidah hukum dengan kaidah lain, dan persamaan kaidah hukum dengan kaidah lain. Kita lihat perkembangan mazhab hukum Eropa kontinental. Mazhab hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang berada di benua Eropa daratan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, yang diikuti dengan berkembangnya rasionalisasi, otonomi logika. Masyarakat Eropa pada saat itu yang didasarkan atas hukum Romawi yang disebut dengan civil law. Kenapa disebut civil law? Karena pada mulanya hukum Romawi bersumber pada sebuah karya agung Kaisar Lustianus, yaitu Corpus Juris Civilis. Namun demikian, warisan hukum Romawi tetap dipertahankan pada abad ke-15 dengan kumpulkannya hukum-hukum Romawi di tempat dalam suatu kodifikasi hukum disebut dengan Corpus Juris Civilis atau Codex Justianus Romawi, atau yang disebut dengan Romawi Civil Code. Dilanjutkan pada abad ke-18 tahun 1805 pada saat terjadi Revolusi Perancis dengan dibentuk suatu kodifikasi hukum yang disebut dengan Code Civil des Franchise atau Civil Code Napoleon dan BW Burgerlijk Wetboek. Penerapan sistem hukum tersebut di Prancis dianggap berhasil di Eropa dan akhirnya diikuti oleh beberapa negara di Eropa daratan, diantaranya Jerman dan Belanda. Yang pada akhirnya pada saat Belanda menjajah Indonesia, sistem hukum tersebut dibawa dan diterapkan di Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW. Dalam sistem hukum yang disebut mazhab kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah ius atau recht bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu sudah tidak bersifat normatif lagi dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil. Yang kata teknis, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai pada tingkat perkembangan yang tinggi. Semua itu bermula dari penemuan Corpus Juris Civilis yang merupakan puncak pemikiran hukum Romawi yang sudah ratusan tahun. Sebenarnya kodifikasi tersebut merupakan suatu kompilasi kasus-kasus yang diselesaikan di Romawi bagian barat. Corpus Juris Civilis
tidak diundangkan di Kekaisaran Romawi Barat. Orang-orang Romawi dengan kepintarannya atau kejeniusannya dalam membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepada mereka. Penyelesaian itu diselesaikan dengan merujuk kepada hukum yang berlaku oleh kaisar. Hukum merupakan cerminan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomi dan budaya. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang punya kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, atau doctrines res adjudicata. Ciri-ciri secara umum masa hukum Eropa kontinental yaitu senantiasa dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur ketertiban umum dan masyarakat. Di luar itu tidak lagi hukum yang dapat dijadikan hukum. Kemudian secara selalu tersusun dalam satu buku undang-undang atau kodifikasi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Para aparat penegak hukum dimulai proses penyelidikan ataupun penyidikan kepolisian, penuntutan atau kejaksaan, peradilan atau hakim, termasuk pembelaan advokat adalah corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum atau legal justice. Saya kembali bahwa aparat penegak hukum dimulai proses penyelidikan ataupun penyidikan kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh hakim, termasuk pembelaan advokat adalah corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum atau legal justice. Masa hukum Anglo-Saxon Amerika adalah suatu sistem hukum yang berkembang di wilayah Britania Raya, yang juga saat itu terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, yang diikuti dengan berkembangnya rasionalitas atau otonomi logika masyarakat Eropa pada saat itu. Hukum Anglo-Saxon Amerika adalah hukum yang pada awalnya berkembang di wilayah
Anglikan dan Saksona, yang tatan hukum lebih didasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, dipelihara secara turun-temurun, yang akhirnya dijadikan hukum yang berlaku wilayah Britania Raya. Inggris pada masa kolonial memiliki wilayah jajahan yang sangat luas, terutama di wilayah Amerika dan Asia. Karena itu hukum Anglo-Saxon atau American dibawa dan diberlakukan oleh Inggris di negara-negara jajahannya yang saat ini tergantung dalam negara-negara persemakmuran atau Commonwealth. Hukum Anglo-Saxon adalah hukum yang dikembangkan di Inggris yang didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris yang disebut Common Law. Common Law dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, sehingga disebut juga dengan Anglo-Saxon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum itu meskipun berada di tanah Inggris. Mereka menganut sistem hukum civil law. Sistem hukum Anglo-Saxon mengutamakan the rule of law. The rule of law harus ditaati, bahkan juga bila tidak adil. Dengan cara aliran filsafat empiris, menurut filsafat hukum, entah tertulis atau tidak tertulis, adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu bangsa selama sejarahnya dan yang telah bermuara pada suatu perundang-undangan tertentu dan suatu praktek pengadilan tertentu. Hukum adalah undang-undang atau lex suit. Adil tidak merupakan unsur konstitutif pengertian hukum. Bahwa adil tidak termasuk pengertian hakiki suatu tatanan hukum. Tidak berarti suatu bentuk tata hukum dapat dibentuk begitu saja. Yang jelas bahwa suatu tata hukum harus dibentuk dengan tujuan keadilan. Oleh sebab itu diterima juga bahwa pembentukan hukum, suatu tata hukum berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu, yakni prinsip-prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diambil dari keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dan baik. Pokok-pokok pendekatan kaum realis Amerika menurut Karl Llewellyn yang dikutip oleh R.W.M. Dias dalam bukunya Jurisprudence, yaitu hendaknya konsep harus menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. Hukum adalah alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum, dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada. Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara is dan ought. Tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, mereka juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan.
Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga nyata peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan. Oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Sumber hukum dalam sistem Amerika adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara juga diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Sistem hukum Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedence atau State Decisis, yang pada hakikatnya doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara yang sejenis sebelumnya atau presiden. Dalam hal ini tidak ada putusan lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Kita ingin tahu apa itu ciri-ciri hukum mazhab hukum Eropa kontinental, yaitu hukum tidak secara khusus senantiasa dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur ketertiban hukum, untuk mengatur ketertiban umum dan masyarakat. Karena di luar hukum terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan hukum. Kemudian yang kedua, dari ciri-ciri mazhab hukum Eropa kontinental yang pertama sudah saya sebutkan tadi, sekarang kita yang kedua, bahwa hukum tidak selalu secara khusus dibuat tersusun dalam buku undang-undang atau kodifikasi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena di luar itu terdapat ketentuan lain yang dapat dijadikan sumber hukum dalam penegakan hukum. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, bahwa aparat penegak hukum dimulai proses penyelidikan ataupun penyidikan kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, peradilan oleh hakim, termasuk pembelaan advokat, adalah bukan corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum atau legal justice. Karena tujuan hukum bukan hanya keadilan hukum atau legal justice, tapi juga keadilan masyarakat atau social justice. Kita melangkah ke masalah perkembangan hukum yang tidak bermazhab. Sistem yang tidak bermazhab adalah suatu sistem hukum yang berkembang di beberapa wilayah Eropa yang tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab hukum, baik itu Eropa kontinental, Anglo-Saxon, Amerika, melainkan hukum dibentuk atas dasar kearifan-kearifan lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada sistem hukum yang berkembang di beberapa negara Skandinavia, misalnya Swedia, Norwegia, Finlandia, Switzerland, dan lain-lain. Jika dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam perkembangan hukum negara-negara Skandinavia, dapat dihubungkan dengan aliran realisme hukum
Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang berada di wilayah utara bumi, hampir menuju ke arah kutub utara. Tentunya sebagai suatu wilayah yang sangat ekstrim cuacanya, ditambah dengan keadaan alam yang sangat asing di wilayah dengan wilayah yang ada di Eropa dan Asia pada umumnya. Atas dasar itulah para ahli hukum di negara-negara Skandinavia dalam praktik-praktiknya tidak berkiblat ke mazhab hukum Eropa kontinental dengan civil law atau berkiblat ke mazhab Anglo-Saxon Amerika. Atau akan tetapi hukum diterapkan atas kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan kearifan-kearifan wilayah negaranya masing-masing atau lokal wisdom. Amerika sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem hukum yang berbeda dari yang berlaku di Inggris, masih dalam kerangka sistem common law. Di lain pihak, perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di Amerika lebih pesat daripada yang terjadi di Inggris. Perkembangan demikian menyebabkan terjadinya transaksi dengan negara-negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itu, sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-Amerika. Kita melangkah pembahasan mengenai masalah pengaruh mazhab-mazhab hukum terhadap sistem hukum yang dianut di Indonesia. Pengaruh mazhab-mazhab hukum terhadap sistem hukum yang dianut di Indonesia. Berbicara mengenai tata hukum Indonesia akan berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang pernah berlaku dan tetap menjadi hukum, dan aturan yang berlaku sebagai hukum positif. Untuk mengerti dan memahami kedua aturan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat kembali sejarah dengan sumber-sumber tata hukumnya. Karena itu, sebagaimana diuraikan atas mazhab-mazhab hukum dalam perkembangannya terhadap dua mazhab, yaitu mazhab Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa sistem hukum dalam suatu negara yang tidak bermazhab, akan tetapi mengembangkan hukum sendiri sesuai dengan kearifan-kearifan lokal di negaranya. Suatu perbandingan antara dua kecenderungan dalam pemikiran hukum, metode dan praktik yang dengan cara yang sangat umum dilukiskan sebagai ilmu hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, jelas sangat penting. Teori hukum tidak dapat mencapai tujuannya yang pokok. Bayangannya sendiri, tanpa timbul di luar batas-batas yang berat sebelah dari pendidikan hukum. Jika praktisi menghadapi pertentangan dalam undang-undang, ia harus membandingkan pengertian hukum dan lembaga-lembaga hukum dari bangsa-bangsa yang berbeda. Suatu sistem hukum internasional yang dapat dipakai harus menggabungkan metode-metode dan pandangan-pandangan sistem hukum nasional yang berbeda. Krisis dan perjuangan dunia saat ini memaksa kita mengambil cadangan atas bantuan atau kekaburan, di mana sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dapat menciptakan kerjasama internasional. Sebaliknya, hubungan budaya, ekonomi, militer yang lebih erat di antara demokrasi-demokrasi barat menciptakan pengertian timbal balik yang lebih baik dari lembaga hukum, dan pola-pola berpikir merupakan suatu persoalan akan arti pentingnya praktis. Antara hukum Inggris dan hukum Amerika terdapat banyak perbedaan hukum yang bersifat fundamental.
Dengan demikian, maka ada perbedaan antara sistem Eropa yang penting. Saya rasa pembahasan kita mengenai sejarah hukum cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara, saya mohon maaf lewat channel ini, Rizal Makassar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.